Tanah untuk petani, perahu untuk nelayan. Nyawa dan nafas petani adalah tentang tanah. Nyawa dan nafas nelayan adalah tentang perahu. Beberapa waktu yang lalu, saya pergi ke Pantura Barat dan Pantura Timur. Saya berjumpa dengan kawan-kawan nelayan dan petani. Ibu-ibu petani, bapak-bapak petani dari Selawi. Kemudian kami bertemu di Tegal. Dalam satu pertemuan yang diorganisir oleh kawan-kawan Partai Buruh. Sekarasidenan, Tegal, dan daerah sekitarnya. Begitu pula ketika saya pergi ke Pantura Timur dan ke Banyumas, ke Cilacap. Semua mengatakan, kami nelayan Pak. Kami nelayan Bang. Kami nelayan Bung. Kami petani. Tak ada satupun nelayan di Pantura Barat dan Pantura Timur memiliki perahu. Semua perahu adalah milik orang Jakarta atau orang yang kaya di daerah sekitar mereka. Mereka hanya menjadi buruh dari nelayan. Di seluruh dunia penelitian menjelaskan perkampungan paling miskin adalah perkampungan nelayan. Seluruh dunia. Kecuali pemerintahan negara tersebut memperhatikan nasib nelayan. Seperti nelayan di Jepang, nelayan di Finlandia, nelayan di negara-negara Skandinavia atau Nordik, nelayan-nelayan di Australia. Indonesia adalah negeri maritim. Sedih hati saya mendengar para ibu yang berurai air mata. Kami tak punya perahu dan solar harga mahal. Dan bahkan saya mendengar di Pasaman Barat, saya mendengar di Muaro Jambi, di Jambi, tanah-tanah yang telah digarap oleh petani turun-temurun kemudian dirampas. Hanya ada korporasi yang ingin membangun kelapa sawit. Tanah adalah nyawa petani. Tanah adalah napas petani. Tanah yang dirampas akan mencabut nyawa mereka. Perahu yang tidak dipunyai oleh nelayan akan merampas nyawa mereka. Oleh karena itu, reforma agraria atau land reform harus dikembalikan. Saya ingat bagaimana uji coba daripada Serikat Petani Indonesia yang kebetulan juga bergabung di Partai Buruh dipimpin oleh Bang Henry Saragih dan Rudi Ardiansa. Mereka mengembangkan satu sistem pertanian. Di situ ada beberapa hektar tanah padi, kemudian di sampingnya ada kandang sapi. Ya, dari kandang sapi itu kotorannya dialirkan menjadi pupuk, bukan lagi menggunakan pestisida, dan jauh hasil pertaniannya lebih. Mereka punya ternak, mereka punya susu. Ini yang dibilang kedaulatan pangan. Bukan ketahanan pangan dengan membangun food estate. Tanah untuk petani. Benih dan pupuk, saya mendengar kemarin di Karanganyar dan di Cilacap. Sudahlah harganya mahal, pupuk dan benih susah didapat. Apa yang terjadi dengan negeri ini? Negeri agraris, negeri maritim. Tongkat kayu dan batu kami tanam, semua akan jadi. Negeri yang tanah subur, gemah ripah, loh jinawi. Kita harus kembalikan tanah untuk petani, perahu untuk nelayan, dan solar gratis untuk nelayan. Negara harus berpihak. Rakyat tidak boleh menderita. Pemimpin harus memilih jalan berliku untuk menderita. Leiden is legend, kata Kiai Haji Agus Salim. Rakyat tidak boleh menderita. Seorang pemimpin harus siap menderita. Panglima Besar Sudirman. Saatnya kita kembali mengembalikan tanah untuk petani. Kedaulatan pangan. Omnibus Law telah membuat kemudian yang seharusnya tidak boleh dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan petani. Pada masa panen raya tidak boleh ada impor barang-barang, baik beras, kedelai, jagung, daging, bahkan garam. Siapa yang mengimpor dalam musim panen raya, maka mereka akan dikenakan pidana 6 bulan dan denda 2 miliar. Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja telah menghapus itu. Di mana keberpihakan? Tanah telah dirampas. Ketika panen telah terjadi, maka datang serbuan barang impor. Begitu pula dengan nelayan. Perjalanan saya sepanjang Pantura Barat dan Pantura Timur mengajarkan saya tentang arti pentingnya tanah untuk petani.
perahu dan solar gratis untuk nelayan. Welfare state, negara kesejahteraan. Terima kasih saudara. Yang warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja.